Selamat malam pemirsa dan selamat datang di Prime Show with Ira Kusno. Malam ini seperti biasa saya ditemani oleh Ronald Surapraja. Ya, Mbak Ira dan juga pemirsa sesuai dengan anjuran pemerintah untuk sementara waktu melakukan pembatasan sosial. Jadi malam hari ini kami syutingnya tanpa ada penonton. Padahal biasanya kursi-kursi ini dipenuhi oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi untuk sementara waktu kita say hi aja dulu dari kamera. But the show must go on, Mbak Ira. Ya betul Ronald, jadi kita memang agak sepi di sini. Kita berusaha membatasi jumlah narasumber yang langsung datang ke studio. Tapi kami punya 2 narasumber yang nanti akan berbincang-bincang langsung dari studio iNews. Yaitu Dr. Erni Juwita Nelwan, ini adalah ahli penyakit infeksi. Dan ada Widi Budi Mulya, ini adalah seorang artis. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Bahkan tingkat kematian kasus positif virus corona mencapai 8,37%. Dan ini berarti 2 kali lipat dibandingkan tingkat kematian positif COVID-19 di seluruh dunia. Yang menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah sebesar 4,07%. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, saat ini terdapat 309 kasus positif corona, 15 orang telah dinyatakan sembuh, namun 25 meninggal dunia. Berikut adalah keterangan pers dari Ahmad Yuryanto, juru bicara yang disampaikan sore tadi di Geraha BNPB Jakarta. Pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan pemeriksaan secara massal atau kita sebut sebagai screening massal terhadap COVID-19 yang sekarang sedang kita persiapkan keseluruhan. Tujuannya adalah untuk kemudian melaksanakan isolasi. Sudah barang tentu nanti kita akan bisa mendapatkan kasus positif yang cukup banyak, namun tidak seluruhnya dimaknai harus masuk ke rumah sakit. Pada kasus positif dengan tanpa gejala atau kasus positif dengan gejala yang ringan, tentunya akan diedukasi untuk melaksanakan isolasi diri, self-isolation, yang bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah, tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas. Untuk total kasus sekarang terlaporkan ada 309 dan yang sudah sembuh ada 15 orang dan yang meninggal 25 orang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, pemerintah dapat menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di wilayah akibat bencana non-alam. Dan istilah ini kemudian dikenal dengan sebutan lockdown, seperti telah dilakukan beberapa negara guna menghambat penyebaran virus corona. Dan di masyarakat pun saat ini ramai diperbincangkan antara social distancing, diksi ini dan juga opsi lockdown. Salah satu yang menyarankan opsi lockdown adalah Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang malam ini sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak JK. Selamat malam, selamat malam. Ya Pak JK, bagaimana ini kabarnya, baik-baik semuanya masih Pak? Alhamdulillah semua baik-baik. Ya Pak JK, ini kan Bapak masih sibuk sekali Ketua PMI dan juga Ketua Umum Dewan Masjid. Bapak juga masih pengusaha sampai saat ini masih aktif terus. Social distancingnya gimana nih Pak? Jaga jaraknya gimana? Ya katakanlah jarak sosial gitu ya, lebih gampang. Ya itu memang kita berusaha untuk selalu ada jarak antara masing-masing. Namun juga tidak bisa dihindari adanya suatu interaksi yang lebih dekat. Namun kita tetap berusaha seperti itu. Ya di samping itu ya kita pakai masker lah kalau berdekatan gitu. Karena kita tidak tahu yang mana sakit nih dalam kondisi hari ini. Nah kalau misalnya di rumah gimana Pak? Untuk social distancing atau jaga jarak ini dengan anggota keluarga. Diterapkan juga nggak Pak? Ya kalau dengan orang dewasa kadang-kadang bisa diatur lah, tapi kalau dengan cucu kan susah ini kan, atau anak-anak. Iya. Asal yakin aja bahwa kita tidak. Ya apalagi cucu-cucu juga ini libur semua ya Pak?
Iya telah. Ya. Pak, ini kan dari keterangan pers Pak Yuri, kita sudah punya 309 kasus positif corona. Ini lonjakannya luar biasa, Pak. Kalau kemudian tadi disampaikan, kelihatannya pemerintah dalam waktu dekat akan menyelenggarakan tes massal. Padahal sampai saat ini pemerintah itu belum secara transparan memetakan daerah-daerah yang memang orang bilang mungkin ada zona merah, zona kuning dan sebagainya. Ini hanya DKI yang relatif transparan. Kalau mau ada tes massal menurut Bapak, apakah ini tidak akan menimbulkan kerusuhan tersendiri di masyarakat karena semuanya ingin tes begitu? Tergantung berapa banyak alat tes atau tempat. Jadi begini, jumlah yang selama ini kecil laporan resminya mulai daripada 2 pada awal bulan ini sampai dengan sekarang 309 itu akibat terlalu sedikitnya orang yang dites. Jadi baru sekitar lebih 2.000 orang dites, tapi mungkin mendekati 3.000. Jadi karena sedikit dites, maka yang didapat juga sedikit kan. Nah, supaya betul-betul kita dapat selesaikan, maka salah satu caranya ialah memperbanyak orang dites. Nah, secara Kalau di teknisnya Korea, yang di bayangannya hampir Bapak 300.000. gimana ya? Untuk memilih, karena Kalau kan dulu tidak speednya semua karena cuma akan bisa satu. dites ya. Oh ya, tentu tidak semua orang, tapi bisa dikatakan tadi, Anda katakan bahwa epicentrum sekarang di Jakarta, di KI. Hanya memang alat tes yang cepat, rapid test tentu sudah dikenal semuanya. Yang memang akurasinya tidak seakurat daripada lab yang khusus untuk itu. Jadi memang, tapi ini merupakan tes awal untuk mengetahui nanti kalau sudah dia positif baru mungkin dites lebih dalam lagi. Tapi sementara ini untuk screening lah. Oke. Screening Pak, kalau yang misalnya mana memang ada kena atau tidak. Pak, kalau misalnya memang tes massal ini dilakukan dan tadi seperti Bapak bilang kekhawatirannya adalah jumlah yang kemudian kelihatan sekarang sedikit, tetapi nanti tiba-tiba jumlahnya menjadi meningkat luar biasa. Bagaimana dengan kesiapan infrastrukturnya Pak, terutama dari sisi tenaga kesehatan sekarang saja sudah luar biasa agak kewalahan kelihatannya. Begini, bahayanya dulu kalau tidak banyak tes. Nanti orang yang kena virus itu tidak menyadari dirinya bahwa dia kena dalam masa inkubasi. Maka itulah yang akan menyebarkan lagi kepada orang lain. Jadi tapi kalau tesnya banyak, maka banyak orang untuk masuk rumah sakit atau karantina sendiri. Jadi tidak semua yang positif itu harus masuk rumah sakit. Juga bisa karantina sendiri di rumah atau di mana. Disiapkan kan Wisma Atlet. Itu tidak perlu banyak seperti rumah sakit, tapi yang betul yang keras ya rumah sakit. Jadi memang intinya bagaimanapun untuk menyelesaikan itu, itulah informasi akurat. Informasi akurat hanya dapat diperoleh apabila makin banyak orang dites gitu kan. Pak, kalau tadi disampaikan informasi yang akurat, padahal dari pemerintah sendiri tidak dianggap tidak cukup transparan Pak. Jadi petanya itu hanya per provinsi dan ketika awalnya Pak Yuri mengatakan dengan lebih spesifik yang meninggal ini adalah usia berapa, tempatnya kemudian secara spesifik bisa disebut. Sekarang ini malah kelihatannya menjadi lebih general begitu ya. Jadi orang itu hanya disebutkan meninggal jumlah berapa secara kuantitas dan daerahnya di mana. Apakah ini pertanyaan saya tadi Pak, tidak akan menyebabkan orang ras begitu berbondong-bondong untuk ingin memeriksakan diri karena petanya tidak cukup jelas. Itu makin banyak orang diperiksa makin baik. Memang awalnya itu waktu kasus 1-2 memang malah sangat transparan. Disebut di mana di Depok, wali kota menyebut rumahnya di mana. Akhirnya menghilangkan privasi sesuai dengan etis kedokteran tidak boleh seperti itu. Kemudian juga akhirnya yang berikutnya dalam 2 minggu lalu hanya nomor-nomor saja. Setelah itu diperbaiki lagi masuk provinsi. Jadi ada suatu jalan tengah ini sudah dilakukan supaya ingin mengetahui di provinsi mana itu terjadi. Sehingga masing-masing gubernur daerah mengetahui provinsinya seberat mana gitu kan.
Bapak masih cukup yakin Pak kalau misalnya tiba-tiba ada peningkatan jumlah kasus, tadi kalau mandiri begitu ya, mengisolasi mandiri mungkin tidak ada masalah, tetapi kalau kemudian ini harus dirawat di rumah sakit, bagaimana Pak kira-kira kita bisa mengatasi kekurangan tenaga kerja dan juga ini infrastrukturnya, tenaga medis maksud saya dan juga untuk Itu infrastrukturnya. terjadi di mana-mana di dunia ini seperti itu. Cina juga mempunyai masalah. Tapi kalau Anda baca berita, memang ruang isolasi selama ini terbatas. Sekarang dengan situasi seperti ini, maka beberapa rumah sakit 5 bahkan dikonversi khusus untuk virus corona itu. Sehingga mungkin saja kita akan mempunyai ruang isolasi lebih 1.000, mungkin 1.500. Kalau dikonversi lagi di daerah bisa 2.000. Ini Itu mungkin memang jumlah cost soal effective kamar gitu. Pak, tapi kalau jumlah tenaga medis Pak, apalagi kemarin isunya adalah tenaga medis mulai kekurangan fasilitas kesehatan. APD bahkan. Oh iya, itu iya, kok APD-nya gampang. Ini malam ini akan masuk ribuan dari luar. Alat tesnya juga seperti Anda baca 500.000 akan diimpor segera, mungkin 1 minggu ini datang. Kalau tenaganya itu bisa direkrut dari tenaga tentara, yang kesehatan tentara maksudnya dokter tentara atau dokter polisi atau di mana saja yang mahasiswa kedokteran yang tingkat akhir itu bisa semua direkrut untuk itu dengan diberikan pembelajaran dengan baik, latihan sementara itu semua bisa diatasi. Toh penyakitnya seragam, artinya tidak perlu menganalisa terlalu banyak karena penyakitnya seragam. Sebabnya seragam, jadi dokter-dokter itu sebenarnya hanya menjaga bagaimana tentu dengan penelitian yang baik, yang betul mendalam, tapi apapun ya hampir seragam akibatnya kan virusnya sama gitu kan. Oke, Jadi Pak tidak JK, perlu analisa yang, ini saya harus putus yang dulu oleh-oleh. Pak. Saat ini kita sudah tersambung dengan seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Italia. Kita akan lihat ini bagaimana opsi lockdown yang sudah dilakukan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Nanti saya akan kembali ke Pak JK. Dan pemirsa, saat ini saya telah tersambung dengan seorang WNI di Italia. Tadi saya sudah sampaikan. Ini adalah Rizka Wulandari, tinggal di Milan. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Italia, Rizka. Ya, selamat malam Mbak Ira, waktu Indonesia. Selamat malam pemirsa di Indonesia. Ya, Rizka, bagaimana situasi saat ini di Milan? Dari tanggal 9 Maret sudah lockdown ya, 9 Maret malam. Bahkan sebelumnya kami sudah lockdown karena Milan termasuk dalam zona orange sejak tanggal 23 Februari. Sehingga sampai saat ini ada kira-kira 3 minggu kami sudah tinggal di rumah. Lama-lama kami menjadi terbiasa dan kami juga mulai sibuk dengan kegiatan kami karena anak-anak sekolah juga dapat material dari guru melalui online. Kemudian suami saya seperti biasa tetap bekerja meskipun melalui telekonferensi atau bantuan media komunikasi ya dengan video call dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kami di rumah sangat sibuk karena kegiatan tetap berjalan, hanya kami tidak berpindah tempat. Ya, artinya lockdown itu sendiri, Rizka, artinya lockdown itu sendiri diartikan apa oleh pemerintah Italia, disosialisasikannya kepada penduduk di sana? Kami di sini mengenal kata karantina itu sejak 500 tahun lalu, karena di Italia karantina adalah bahasa lokal Italia. Jadi itu adalah kuarantene dari berarti 40 hari. Kami sudah familiar dengan kata ini dan pada saat ada wabah memang kami sudah mawas bahwa pada saat-saat tertentu kami harus menghindari wabah ini, terutama untuk wabah yang menular dan belum ada obatnya, demikian. Jadi secara natural warga di sini sudah paham bahwa kuarantene adalah 40 hari kami harus menghindari. Itu prinsipnya. Ya, sosialisasinya sendiri, Rizka, sosialisasinya sendiri yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Karena kalau yang kami dengar di sini kan anak-anak mudanya bandel. Apakah kemudian ini bandel karena mereka memang ingin memberontak begitu ya? Atau ini sosialisasi yang kurang? Sebetulnya bisa saya katakan Italia penduduknya 60 juta orang
Dan kemarin polisi sudah menangkap sekitar 7.000 orang. Jadi 60 juta banding 7.000 mungkin tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Karena kalau mereka terinfeksi, ini akan menjadi masalah besar lagi. Jadi meskipun 7.000 dibanding 60 juta ini tidak seberapa, polisi di sini sangat ketat sekarang mereka mengejar anak-anak ini. Dan kenapa ada anak-anak yang seperti ini? Ya anak muda ya, selalu saja mencari-cari mencari-cari tantangan baru, dan sekarang pemerintah Italia menerapkan hukum tidak hanya denda 206 euro, tapi juga apabila kedapatan mereka ini carrier karena langsung dicek, maka akan kena juga hukuman penjara 1 sampai 12 tahun setelah masa karantina atau setelah mereka sembuh ya. Jadi kepada anak-anak yang tidak respect terhadap aturan tentu saja sekarang menjadi keras. Begitu Mbak Ira Kusno. Nah, kalau misalnya diberlakukan lockdown, itu toko-toko apa saja yang masih buka di sana? Oh ya, jadi sebelum ada proses lockdown, tentu kita sudah memantau dari media bahwa sejak Januari itu kita sudah ada kasus, yaitu 2 orang turis dari Cina yang sakit di Roma. Kemudian ada 1 bulan kemudian ada orang Italia yang mulai sakit di kota bernama Codogno, dan satu kampung sakit semua karena waktu dia ke rumah sakit menulari yang lain, demikian. Jadi warga Italia sudah alert, kemudian pemerintah juga sudah menerapkan sudah mulai rapat-rapat besar, dan sehingga termasuk dengan para pengusaha dan para penyedia logistik. Jadi kepada mereka pemerintah meminta agar logistik tetap dipenuhi, tidak ada kenaikan harga, tetap full, tapi masyarakat harus diam di rumah, bisa mengakses kepada makanan dan kebutuhan pokok. Ya, Rizka, ini pertanyaan terakhir, untuk kemudian kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama kepada orang-orang yang menerima upah harian seperti apa? Singkat saja, Rizka. Ya, ini baru diputuskan kemarin dan tidak diberikan langsung, tapi melalui pengusaha atasan mereka, yaitu atau melalui bagian keuangan ada dana 100 euro dan ada juga kompensasi sekitar 600 euro tergantung situasi. Apabila dia wirausaha 600 euro, kemudian ada juga bantuan-bantuan karena harus tinggal di rumah, tidak ada babysitter dan segala macam. Itu ada insentif, kemudian ada 100 euro untuk freelancer dan sebagainya. Tapi itu nanti saya sampaikan dengan lebih detail lagi ya. Rizka Wulandari dari Milan, Italia. Terima kasih Pak JK. Kami kembali kepada Bapak. Ya. Bapak, apakah tadi juga mendengar pembicaraan kami dengan Rizka dari Italia? Sebagian. Ya, Pak, itu disampaikan bahwa kemudian ketika lockdown yang utama dilakukan sebenarnya adalah sosialisasi dari pemerintah. Bapak termasuk yang mendorong untuk opsi lockdown ini. Apakah memang ini opsi terbaik, Pak, saat ini? Ya kalau sosialisasinya gampang sekarang, kan hampir semua orang kita tiap malam nonton di TV. Dan nonton contoh-contoh lain di Italia, di China, di Malaysia, semua diperlihatkan apa yang dimaksud lockdown atau karantina. Mungkin benar itu karantina total gitu kan. Ya soal itu soal lihat perkembangannya, kan pemerintah yang memutuskan ya. Jadi pemerintah tentu akan menimbang atau memperhitungkan dengan baik. Walaupun memang itu opsi yang banyak dipakai oleh negara-negara untuk menghindari penyebaran lebih luas. Itu intinya kan. Ya, artinya kalau Bapak melihat sekarang sebenarnya karantina itu kan tetap keputusan pusat, tapi kalau melihat kondisi saat ini otomatis. Apa Pak? Bapak maaf tidak kurang dengar Pak, yang terakhir apa Pak? Artinya pemerintah, ya artinya Anda bilang pemerintah otomatis pemerintah yang memutuskan. Ya. Apakah kemudian ini lockdown-nya menurut Bapak memang harus di Jakarta dulu, atau misalnya ini Indonesia, kalau melihat bahwa trennya ini terus naik dan angka mortalitas kita adalah yang tertinggi di dunia? Ya tertinggi karena kurang yang dites kan. Ya, walaupun dari nominalnya jauh lebih sedikit dibanding Italia, dibanding Iran, dibanding Korea. Namun karena persentasenya baru sedikit, otomatis tinggi dia punya. Kalau nanti diperiksa makin banyak, mungkin agak turun secara persentase, ya seperti itu. Ya Pak JK. Apakah sekarang ini penting ya tergantung penilaiannya, penilaian caranya. Tapi yang di lockdown itu selalu epicentrumnya. Epicentrum sekarang di Indonesia itu Jakarta, yang paling banyak. Kalau di Korea, hanya di Cina kan Wuhan yang di lockdown.
Ada juga negara yang seluruhnya kayak Malaysia terakhir kemarin, seluruh Malaysia tidak boleh keluar masuk. Yang dicegah dari luar, dari dalam ya tentu bebas saja. Ya, Pak JK terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Show with Ira Kusno. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut kami akan berbincang dengan seorang artis Widi Budi Mulia bagaimana kemudian mensiasati anjuran untuk work from home dari pemerintah selama 14 hari. Tetaplah bersama kami.